bahwa 2 dari rektor universitas besar wafat di ujung peluru. Pernah diancam bunuh, Prof? Iya, itu udah sering di WA saya. Ya. Karena Allah sudah menakdirkan saya mati, sambil berdiri saya bisa mati. Jadi kalau diancam ya udah biasa. Pemerintah Indonesia membuat aturan regulasi dan sebagainya. Kita ikuti aturan regulasi. Kalau salah, siapapun akan saya lawan. Enggak, saya sebanyak-banyaknya akan terima mereka. Dan tujuannya apa? Supaya mereka lihat kehidupan Muslim di Aceh. Dan mereka mengakui. Ya, akan monoton. Dia tidak akan ada challenge bagi dia karena dia sudah cukup puas. Itu cara berpikir saya. Jadi saya ingin semua universitas yang ada saya ingin pesantren yang ada di Aceh ini bisa berglobal. Saat itu tidak membedakan apakah dia seorang Muslim atau bukan Muslim untuk belajar di FES, itu nggak ada. Uppercut edisi mendatang. Still with me, Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang sekali semuanya bertemu lagi dengan saya Ilham Maulana di podcast Uppercut. Dan hari ini edisi ke-6, kita berada di sebuah ruang yang tidak biasa. Kalau kita biasanya berada di studio Uppercut, hari ini ada tempat yang luar biasa yang menjadi jantung hatinya rakyat Aceh. Kita berada di sana hari ini dan kita sudah sulap ini menjadi studio sementara. Kita berada di Universitas Syah Kuala, jantung hati rakyat Aceh. Dan siapa narasumber kita hari ini? Seperti biasa, narasumber selalu kita undang seseorang yang bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa memberi kita informasi yang tidak pernah terpikirkan mungkin selama ini. Hari ini kita undang Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Samsul Rijal M.Eng. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof, hari ini, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini kayaknya ini hari-hari terakhir menjadi rektor ini, Prof. Iya, sekitar 3 minggu lagi lah. 3 minggu lagi ya. Pelantikan rektor baru itu kapan, Prof? Saya dulu dilantik tanggal 27 Februari. Berarti ini sekarang tahun ini 27 Februari hari Minggu dan 28 juga hari libur. Saya nggak tahu apakah nanti dipercepat 25 atau perlambat sedikit ya. Tapi 1. tidak akan jauh dari tanggal-tanggal itu. Ya, insya Allah saya harap juga tidak terlalu jauh dari tanggal itu sehingga Baik. saya bisa bebas lah. Sudah Sudah begitu lama ya. Jadi merasa senang atau merasa sedih nih, Prof? Saya merasa senang karena apa? Saya sudah hampir menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada saya oleh Sivitas Akademika dan juga harapan dari rakyat Aceh terhadap universitas ini yang sudah lebih 10 tahun. Saya sebagai rektor dan juga wakil rektor dan juga sebelumnya juga di CDC atau Career Center. Jadi saya sudah lebih dari 20 tahun lah berada di universitas. Maksudnya di biro gitu. jajaran universitas. Ya, artinya di dalam jabatan dimulai dari CDC tadi, Prof. Iya, Oke. Ya. Jadi setengah lebih dari saya mengabdi di Universitas Syah Kuala berada di biro rektor. Masya Allah, berarti sudah cukup berpengalaman sebagai rektor ini. Iya, pengalaman ya Allah sudah berikan pengalaman. Pengalaman adalah sangat berharga bagi hidup kita. Luar biasa. Prof, saya pernah baca di salah satu buku yang menceritakan tentang Prof. Ya. Bahwa ada doa yang apa namanya, yang terucapkan sehingga akhirnya profesor diberi kesempatan untuk menjadi rektor. Itu doa apa itu, Prof? Iya. Saya di 2004 itu tanggal 26 Desember itu mengalami sendiri apa yang disebut dengan tsunami ya. Setelah gempa beberapa waktu mungkin ya sekitar 15-30 menit orang sudah mulai ribut air di sungai karena saya tinggal di Jelingki, tidak terlalu jauh dari kanal banjir Aceh. Air sudah mulai mengalir setelah gempa besar dan saya keluar dengan anak yang laki karena anak yang perempuan sudah keluar dengan mamanya, yaitu menghindari dari air ya, karena gempa besar. Saya naik mobil tetangga bersama anak dan keluar arahnya dari keluar Lingki itu belok kanan bukan belok kiri, jadi melawan arus ya karena orang ketakutan untuk belok kiri karena air di sungai sudah begitu deras ya.
mengalir sebaliknya, bukan dari gunung tapi dari laut ke darat. Iya. Ya. Setelah itu di luar itu saya ketemu dengan anak perempuan dan saya suruh naik ke mobil. Saya tanya mana mamanya, mama di belakang. Ya udah, saya suruh mobil terus jalan sama Pak almarhum Pak Asfi Yakub yang membawa mobil, tetangga dan juga dosen di Fakultas Hukum. Saya turun dari mobil dan mencari mamanya. Saya nggak ketemu, air sudah mulai di jalan yang mungkin mengalir ya, sekitar 1,5 meter, berputar. Udah itu saya terus ada pohon di, kalau sekarang mungkin di Brimob di Polda, lapangan Brimob dulunya ya, lapangan Brimob atau di Samapta lah. Kalau sekarang itu ada pohon. Saya naik ke pohon. Begitu saya naik melangkah 2 langkah, di bawah pohon ngalir drum yang jerigen lah, kira-kira 25 liter. Saya nggak tahu, respect saya turun lagi, berputar di pohon, respect turun lagi saya ambil drum itu dan saya terus baru 2 juga melangkah, air yang bah itu yang mungkin 3 meter atau 4 meter menghantam saya, bergulung di dalam air. Saya sadar dan semuanya saya hanya bisa berdoa. Pada saat itu saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau saya masih berguna bagi orang lain, ya Allah selamatkanlah saya. Itulah doa saya. Muncul ke permukaan sampai air ngalir, muncul saya, habis itu ditolong oleh toko-toko yang di depan Lingki ini. Saya nggak tahu, makanya memang serba Allah sudah mentakdirkan. Ya, ada masa orang ada tali di atas atap toko-toko itu ada tali dilempar, 4 tali. Saya muncul, ya saya ditarik. Nah, habis itu datang air sekali lagi. Nggak lama setelah saya ditarik ke atas atap, muncul lagi tali. Itu yang saya ingat, ya Allah menyelamatkan saya. Berarti saya sudah berjanji. Dan itu awal mula itu 2004 berarti. 2004. 26 Desember. Ya. Jadi ya. Itu saat itu Prof jabatannya sebagai apa di Universitas di CDC? Masih di ketua. Ya, ketua CDC. Kalau sekarang CDC atau Career Center lah. Dulu Pusat PJK. Jasa. Ya. Apa namanya? PJK. Pusat Jasa PJK. Ketenagakerjaan Universitas Syahbala. Baik. Terus kemudian kan yang saya dengar secara perjalanan karir kan Prof naiknya di jabatan berikutnya adalah Wakil Rektor 1 ya. Ya. Bidang akademik. Itu tahun berapa, Prof? Itu 2006 di 9 November. 2006 berarti hanya sekitar 1 tahun lah, karena memang kejadian yang tadi adalah akhir 2004 ya. 2004, 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kemudian ya. Allah menunjukkan bahwa Prof memang diselamatkan karena masih bermanfaat untuk orang-orang. Masya Allah. Jadi rektor itu pertama kapan, Prof? Rektor itu secara resmi itu 2 Januari, SK-nya 2 Januari, tapi saya jadi rektor itu di bulan Maret. Tahun 2012. Jadi jadi sebenarnya SK-nya 2 Januari 2012 sebagai PLT, pelaksana tugas rektor, PLT beberapa bulan, mungkin hampir 10 bulan ya, sekitar 10 bulan. Habis itu menjadi PJ, pemilihan rektor 2012, 2013, dan saya PJ itu hampir 2 tahun. Habis itu 2014 dilantik sebagai rektor pertama dan mendapat dukungan dari teman-teman semuanya dan juga dari kementerian saat itu. Kalau kita hitung dari 2012 itu berarti sampai 2022 sekarang, itu berarti berapa tahun, Prof? 10 Udah tahun 10 tahun lebih. Masya Allah, 10 tahunan itu hanya menjadi rektor saja. Iya, alhamdulillah. Hanya menjadi rektor saja. Insya Allah tinggal 3 minggu lagi. Selama 10 tahunan itu, apa hal yang paling berkesan menjadi rektor, Prof? Yang pertama, saya ingin mengajak seluruh sivitas akademika, kita tidak ada bedanya, apakah itu pimpinan, apakah itu orang yang bekerja, dosen, pegawai, semuanya untuk bekerja keras,
bukan pimpinannya yang hebat, tetapi kalau kita semuanya bersama, kita akan mampu untuk merubah wajah dari universitas ini. Makanya ada slogan kita, semboyan kita, itu ada keikhlasan, ya, kebersamaan, ya, dan kejujuran. Sebenarnya keikhlasan, kejujuran, yang terakhir kebersamaan. Kalau kita sudah ikhlas bekerja, habis itu kita jujur, dan kita harus bersama. Tanpa ada kebersamaan, kita tidak akan mungkin. Allah sudah meminta kepada umat Muhammad, ya, salatnya berjamaah, artinya kan selalu bersama dalam kebaikan, ya. Dalam kebaikan, Ya, itu. ya. Udah itu ada imam, ya, sebagai pemimpin. Artinya di dalam Islam itu, ya, pemimpin ya harus menjadi teladan yang baik. Pemimpin itu, ya, imam itu tidak boleh berbuat di luar dari kewajaran yang diminta oleh Allah. Jadi imam itu kan punya persyaratan yang sangat ketat. Pemimpin juga seperti itu. Jadi dia harus menunjukkan keteladanan sehingga yang dipimpin itu akan percaya. Kalau orang percaya, maka saya yakin orang akan bekerja keras. Itu adalah prinsip. Oke. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa tetap saja ada, mungkin tidak banyak, mungkin sebagian yang tidak begitu percaya atau mengargu atau barangkali tidak begitu patuh pada sang imam tadi. Bagaimana fenomena ini Prof melihatnya? Tapi kalau di salat, ya, kalau dia tidak patuh imam, ya tidak batal bisa. Salatnya. Batal salatnya. Ya kalau di kepemimpinan, ya pasti ada. Jadi tidak semua orang ya meyakini atau dia ini. Tapi saya yakin, ya, di hati kecil mereka meyakini. Cuman karena sifat manusia, ya Allah sudah sebutkan. Ya, sebenarnya Allah ciptakan kebaikan semuanya, ya, tapi Allah juga ciptakan jin dan juga manusia. Setan itu terdiri dari jin dan manusia. Artinya ya terserah, Allah memberikan petunjuk, ya, maka Allah menurunkan nabi, menurunkan kitab-kitabnya, ya, sebagai petunjuk. Jadi manusia itu juga diberikan nafsu oleh Allah SWT, ya. Apabila manusia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menjadi setan. Ya, itu karena Allah sudah sebutkan, ya, setan itu terdiri dari jin dan manusia. Manusia juga bisa menjadi setan apabila menolak apa yang sudah Allah perintahkan, menuruti hanya hawa nafsunya. Jadi manusia juga seperti itu. Jadi walaupun di hati kecilnya meyakini, tapi karena saya makanya sering katanya dalam pembicaraan, kalau Anda tidak percaya saya tidak apa-apa, tapi tanyalah kepada hati nurani Anda yang tidak akan bisa berbohong. Saya juga tidak minta semua orang untuk percaya apa yang saya sampaikan. Kalau memang salah, ya sampaikan salah. Karena manusia itu, apalagi saya, mungkin banyak juga membuat kesalahan. Dalam berbicara kita salah, ya sudah, nggak usah diikuti. Karena yang patut diikuti hanya Al-Quran dan hadis. Saya selalu katakan, yang tidak akan pernah salah, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kitab-kitab Allah yang walaupun mungkin sebagian nih orang tidak percaya, ya itu terserah kepada manusia. Tapi tak bisa dipungkiri memang prestasi Universitas Syah Kuala di bawah kepemimpinan Prof itu lumayan berkibar. Alhamdulillah, prestasinya luar biasa, dikenal oleh nasional, sudah mulai terlihat di dunia. Salah satu yang prestasi terbesar itu kan lompatan C ke A, ya. Itu belum pernah terjadi di Indonesia, Prof, ya? Iya, belum ada satu universitas pun yang akreditasinya C bisa melompat ke A, nggak ada. Kecuali Universitas Syah Kuala. Tadi, apa yang saya sampaikan itu setelah saya menjadi rektor dipercaya, yang pertama itu kita benahi tentang, ya kalau kita bilang integritas kita dari setiap manusia, yaitu keikhlasan. Saya selalu katakan, bekerja aja secara ikhlas, urusan honor, urusan yang lain, urusan rektor.
Jadi udah itu saya minta jujur pada diri sendiri, karena orang juga banyak tidak jujur pada diri sendiri. Ya, jangankan ke orang lain, ke diri sendiri juga sering berbohong. Makanya saya bilang kita untuk kejujuran semampu yang kita lakukan. Ya, saya katakan kita bukan nabi, saya bukan nabi, bukan apa-apa, tapi kita adalah manusia. Tapi ada petunjuk yang Allah berikan ke kita, ya itu yang kita ikuti. Walaupun mungkin tidak bisa kita ikuti nabi 100%, nggak mungkin. Nggak ada satu manusia pun di dunia hari ini yang bisa mengikuti Rasulullah. Ya kita ya udah 10%, 5% semampu yang kita bisa laksanakan, ya, sehingga ya menjadi orang-orang yang bisa berfaedah bagi orang lain. Itu kan prinsip saya tadi. Kalau saya masih berfaedah, saya berdoa pada Allah, selamatkanlah saya ya Allah. Ya Allah menyelamatkan saya, artinya saya harus berfaedah bagi orang lain. Bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Ya. Subhanallah. Filosofi hidupnya sederhana, tapi sebenarnya kalau diamalkan dengan sempurna, ini justru akan damai sekali dunia, Prof. Ya? Iya, makanya sering orang katakan kalau memang ini ya nggak ada. Ya kita hidup kalau di Al-Quran itu sudah jelas. Masalah agama juga kita nggak usah pertentangkan. Karena apa? Allah sudah turunkan. Nah, ya udah itu dalam Islam udah jelas ya. Jangan kita paksakan kehendak kita. Ya, itu satu, jangan memaksakan sebuah kehendak. Berikan informasi yang betul, edukasi. Ya soal memilih ya silakan kepada setiap orang. Baik. Jadi itu prinsip hidup saya. Jadi saya tidak ingin memaksa kehendak saya harus patuh pada saya, harus patuh apa yang saya ucapkan. Tidak. Kita kepada manusia itu, kepada kawan kita, kepada anak kita, sekalipun kita edukasi dia, memberikan pencerahan, memberikan informasi yang lengkap, sehingga dia bisa memilih. Karena takdir itu tidak bisa ditolak. Allah sudah menakdirkan. Baik. Tapi dengan berdoa, berusaha, mungkin Allah takdirkan kita akan berubah. Tapi Allah minta kita berusaha. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Kita yang terakhir kita berdoa, kita serahkan pada Allah. Karena yang menentukan setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, apapun yang kita buat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Diakui atau tidak, tapi Prof, dalam perjalanan memimpin institusi sebesar ini, selalu ada pertentangan dan sebagainya. Tapi yang dikenal di luar, sosok Prof Samsul itu adalah seseorang yang berani dan tegas dengan apa yang sudah diputuskan selama itu dianggap membawa kebaikan. Nah, ya, ada banyak sekali berita nih kan yang berseliweran yang menunjukkan ada pertentangan orang-orang ini. Ya, saya berprinsip kalau saya tidak bersalah, ya, artinya dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis, saya nggak akan peduli. Manusia bisa mengatakan, wah ini tidak punya etika, moral, tapi saya beretika dan bermoral. Itu ya saya. Karena etika moral saya adalah Al-Quran dan hadis. Itu aja prinsip bagaimana kehidupan Rasulullah. Ya kalau dibilang keras ini ya kita saya orang Aceh. Saya sudah tahu bagaimana tabiat orang Aceh. Jadi orang Aceh ya saya sama seperti mereka, sama seperti ini. Jadi kita jalankan adalah sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Aturan pemerintah Indonesia membuat aturan regulasi dan sebagainya. Kita ikuti aturan-aturan regulasi yang sudah pemerintah buat. Di samping ya kita mempunyai integritas. Siapapun saya tidak akan bukan arti tunduk. Kalau itu betul menurut peraturan negara dan ini, saya akan ikuti. Kalau salah, siapapun akan saya lawan. Siap. Tapi bagaimanapun Prof, dalam kondisi yang seperti itu, tentu saja ada banyak orang yang mungkin nanti akan datang mengancam dan sebagainya. Pernah punya pengalaman yang seperti itu? Saya sebenarnya ingin menghubungkan begini. Kita tahulah catatan sejarah bahwa 2 dari rektor universitas besar di Aceh itu wafat di ujung peluru. Ya. Nah, bagaimana dengan Prof? Ini mungkin ada hal-hal yang belum diketahui publik ini, Prof. Iya, saya ya terakhir ya sebenarnya dari awal dulu ya SMS, WA yang mengancam, membunuh, mau ini dan terakhir. Pernah diancam bunuh, Prof? Iya, itu udah sering di WA saya. Sering. Ya, mungkin saya juga tidak sampaikan sebenarnya kepada keluarga saya, tapi saya berikhtiar ya misalkan ya kenapa misalkan ada yang jaga, karena saya berikhtiar ya orang jaga, tapi saya berprinsip kalau saya akan mati
dimanapun saya akan mati. Itu saya katakan. Karena Allah sudah menakdirkan saya mati, sambil berdiri saya bisa mati, saya bilang. Jadi wah diancam ya udah biasa. Nah, jadi ya saya nggak akan. Saya katakan siapapun saya akan terima di ruang saya. Ya, saya nggak tahu siapapun. Ya mau mengancam mau ini, asal dia datang dengan itikad baik nggak apa-apa. Tapi kalau itikad nggak baik, ya aku udah mulai marah-marah, pasti orang nggak akan kasih masuk. Tapi kalau itikad baik dia ini, walaupun dia silakan. Tapi saya tidak akan pernah bukan arti saya tidak takut. Semua takdir sudah Allah gariskan. Tapi saya berikhtiar, ada menjaga, ada misalkan tidak jalan sendiri. Nah, itu ikhtiar saya selama saya menjadi rektor, karena Allah juga meminta kita untuk menjaga diri. Jadi bukan berarti saya katakan sering orang saya nggak takut, nggak ini. Ya sama aja seperti misalkan orang berdiri udah tahu kereta api tidak bisa berhenti dalam 100 meter, kita di depan itu 100 meter itu bunuh diri saya katakan. Ya, sama seperti ini, kita sudah tahu orang mengancam kita. Nah, jadi kita juga berusaha untuk menghindar dari itu. Ya. Tapi takdir saya katakan saya tidak akan pernah, karena Allah yang menentukan hidup dan mati saya. Ya, dan itu sudah terbukti waktu tsunami ya. Bahwa begitupun Allah masih menakdirkan Prof untuk bermanfaat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Prof, ini dalam perjalanan memimpin Universitas Syah Kuala ini tentu ada target dan cita-cita Prof. Ada beberapa cita-cita mungkin sudah tercapai. Ya, alhamdulillah. Nah, yang sudah tercapai itu barangkali yang besar-besar yang sudah Prof strategikan selama ini. Ya, yang pertama dari kalau orang katakan apakah mimpi atau cita-cita. Yang pertama saya ingin membawa universitas ini menjadi universitas yang diakui oleh para alumninya, diakui oleh dunia, dan juga para calon mahasiswa mengakui universitas ini salah satu yang terbaik. Itulah cita-cita saya, dream saya. Untuk ini saya ingin merubah universitas ini. Jadi langkah-langkah besarnya ya kita akreditasi, karena di Indonesia akreditasi adalah hal yang sangat penting. Maka kita rubah akreditasi dari institusi. Jadi saat kita berubah di tahun 2015 ya. 2015, tidak banyak universitas di luar Pulau Jawa yang mengakreditasi hanya 3. Jadi sebelum Universitas Syah Kuala ada Hasanuddin yang sekarang PTNBH juga, ada Universitas Andalas, kita yang ketiga atau yang ke-23 atau 24 secara nasional saat itu. Artinya ya universitas ini salah satu universitas yang terbaik setelah mendapat akreditasi. Yang kedua, setelah itu kita ingin merubah para birokrat kita yang bekerja dulunya datang gajinya juga sama sehingga saya ingin merubah birokrasi kita untuk menjadi lebih baik. Ya, salah satu yang saat itu yang pertama sebenarnya kita ingin berubah langsung menjadi PTN BH tapi ada regulasi yang tidak memungkinkan sehingga saat itu kita rubah langsung menjadi PTN BLU. Kita dapat PTN BLU setelah dapat akreditasi A, targetnya PTN BLU, dan kita mulai di 2017-18 ya menjadi PTN. PTN BLU saya nggak puas. Kenapa? Karena kita masih belum otonomi di bidang akademik. Juga di finance kita belum otonomi penuh, walaupun dikatakan PTN BLU ada otonomi, tapi belum karena masih kita masih APBN. Artinya walaupun pendapatan negara bukan pajak atau usaha-usaha universitas itu masih sangat terbatas, tidak bisa secara langsung universitas ini mempunyai badan usaha. Maka sejak 2 tahun yang lalu saya menyampaikan kepada Senat, pertama di pimpinan universitas, artinya seluruh dekan, ini kita ingin merubah. Saya tanya pendapat dan semuanya setuju, walaupun memang ada kekhawatiran dan lain sebagainya kalau kita dari mana pendapatan, dari mana usaha kita, tapi saya yakin kita mempunyai aset yang besar, yaitu salah satu adalah jumlah doktor kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya aset yang lain yang bisa kita kerjakan, yaitu para alumni. Nah, di samping banyak hal lain yang bisa kita katakan, ada tanah, ada aset-aset lain. Ini menjadi sumber kita sehingga kita berubah menjadi di visi dan misi kita. Visi kita menjadi IMT ya.
inovasi mandiri terkemuka menjadi di tingkat global, yaitu Socio Technopreneur University. Jadi ini yang kita ingin bawa, ingin lakukan perubahan menjadi PTNBH. Mindset dari seluruh mahasiswa kita nanti menjadi technopreneurship. Jadi karena apa? Sebenarnya orang Aceh ini kan entrepreneur atau usaha itu adalah bagian dari budaya dulunya, tetapi berubah setelah kemerdekaan, berubah mungkin karena orde baru dan lain sebagainya, sehingga banyak dari para entrepreneur Aceh ini sebenarnya kalau kita lihat di Jakarta, Medan dan Malaysia itu banyak sebenarnya. Tapi berubah cara berpikir mereka menjadi PNS. Nah ini kita ingin rubah kembali ya melalui Universitas Syah Kuala. Makanya dalam visi kita menjadi global nantinya menjadi Socio Technopreneur University. Jika kita sosial ya, dan juga menjadi Technopreneur University. Jadi itu yang kita. Dan kita hari ini di bulan November kemarin kita sudah mendapatkan persetujuan dari Dikbud Ristek ya, yaitu Universitas Syah Kuala akan berubah menjadi PTNBH. Dan kita sudah juga dapatkan surat keputusan Presiden ke Kementerian, yaitu untuk rancangan peraturan pemerintah untuk dibahas di antar kementerian. Jadi surat Presiden sudah dikeluarkan di 30 Desember, sudah sebulan lebih. Ya. Kita insya Allah saya yakin dalam 2 bulan ini universitas ini akan berubah menjadi PTN yang berbadan hukum, sehingga akan otonomi secara penuh universitas ini ya Bu, di bidang keuangan dan juga di bidang akademik. Dan juga harusnya mulai sekarang juga kita sudah siapkan untuk berubah mindset daripada dosen, daripada pegawai kita. Nah, ini yang pertama, yang 2 ini dulu kita rubah mindset sehingga nanti para mahasiswa juga akan berubah cara berpikir mereka ke depan. Kenapa hal ini penting? Di tengah disrupsi hari ini di dunia ya, kita ada disrupsi mulai climate change ya, udah itu pandemi COVID-19, udah itu revolusi industri yang mulai dengan Internet of Things ya, artificial intelligence, dengan juga internet dengan 5G yang sudah mulai memasuki dunia hari ini ya. Para mahasiswa, pekerjaan mereka ke depan akan berubah secara signifikan. Nah itu universitas ini apakah dia akan survive atau tidak tergantung dari seluruh stakeholder yang ada di universitas ini. Apakah mereka bisa berubah? Kalau tidak bisa berubah maka universitas ini akan ditinggalkan. Jadi mindset pertama berarti ya, tidak sama mindset semuanya. Karena sama. Nah, nabi kita lihat sejarah ya. Apa yang dirubah oleh Nabi? Mindset. Dari orang-orang jahiliyah menjadi orang-orang yang sangat beradab. Ya, dengan tauhid. Jadi Nabi merubah mindset ya, cara berpikir orang-orang Arab di Jazirah Arab saat itu ya, untuk Islam seperti ini. Jadi diperkenalkan Islam. Tidak langsung semuanya berubah, tapi yang dirubah oleh Nabi pertama adalah mindset. Tapi Prof, ini ada beberapa suara di luar tentang PTNBH atau BLU lah, ketika Universitas Syah Kuala ini berhasil dapat BLU dan sekarang PTNBH. Uang kuliahnya naik luar biasa. Nggak ada. Mereka mengatakan besar sekali uang kuliah di Universitas Syah Kuala sekarang. Apa komentar Prof nih, Prof? Nggak ada. Saya dulu kan pernah di demo di awal-awal di tahun berapa? Saya nggak ingat. 2000, oleh mahasiswa, Prof? Mahasiswa 2012 atau 2014 ya. Ya, saya saat itu kita keluarkan peraturan rektor tentang uang kuliah tunggal yang berkeadilan. Ya, kita berkeluarkan keadilan. Udah itu berdasarkan kemampuan orang tua, itu tidak berubah sampai hari ini. Saya ingin katakan di 2014 ya, kalau nggak salah saya 2013-14 itu peraturan itu tidak berubah. Jadi berdasarkan dengan kemampuan dari orang tua ya, uang kuliah itu diberikan. Jadi ia punya anak 2 di Universitas Syah Kuala, anak pertama, anak kedua akan beda. Ada yang ketiga juga akan beda. Dia anaknya ada 5 misalkan, ada di SMA, itu akan berubah. Uang kuliahnya walaupun pendapatan satu orang keluarga punya anak 5, satu keluarga punya anak 1, uang kuliahnya beda. Walaupun pendapatannya sama. Itulah berkeadilan. Dan itu saya nantang saat itu, kalau ini tidak sesuai dengan Islam,
karena kita mayoritas Islam di Aceh, kita bukan hanya sebut syariah. Saya tidak mau slogan-slogan syariah gini gitu, tapi kita tidak syariah. Saya berbuat di Universitas Syahkuala, saya nggak pernah menyebutkan Universitas Syahkuala syariah, enggak. Tetapi orang-orangnya yang bersyariah. Jadi kita berkeadilan, betul-betul berkeadilan. Artinya ya sesuai dengan syariat Islam. Jadi jangan slogan. Saya nggak mau sebutkan, wah ini WSK kita jadikan syariah, ada tulisan, nggak ada. Satu pun nggak ada. Tapi dalam hatinya, dalam pikirannya, bagaimana syariah menjadi kehidupan kita. Ya Islami kita, jangan kita, wah saya orang Islam, tapi tidak Islami. Walaupun saya tidak puas beberapa hal memang. Karena misalkan, saya contoh yang terbesar bagi Islam hari ini adalah kebersihan. Karena sebagian dari iman. Jadi kita harusnya masjid kita paling bersih. Kamar-kamar toilet kita harusnya bersih. Itu baru mencerminkan seorang Islam. Itu syariat. Itu syariat. Jadi buang sampah. Masa begitu diumumkan negara paling bersih di dunia Switzerland. Betul. Negara paling bersih di dunia Perancis. Harusnya negara paling bersih di dunia Indonesia dan Aceh. Nah, ini nggak ada, Pak. Negara paling kotor di Aceh. Orang yang tidak bersyariat mungkin banyak di Aceh. Betul. Banyak di Aceh. Saya kasih contoh sering ya. Orang katakan, wah ini kan lampu merah nggak berhenti karena tidak ada hadis Nabi lampu merah. Tapi kan tata kehidupan itu Nabi ajarkan. Betul. Tidak mencelakai orang lain, tidak menzalimi orang lain. Banyak hal-hal lain yang sudah ini. Tapi nggak ada memang dalam firman Allah langsung muncul lampu merah berhenti, nggak ada. Tapi Allah sudah sampaikan. Sudah firman Allah sudah lengkap semuanya. Ini menarik sekali yang Prof sampaikan tadi. Jadi tidak ada niat untuk menyebutkan Universitas Syariah Syahkuala ya? Nggak ada. Saya akan tentang. Saya walaupun saya tidak rektor, nantinya kalau ada mencoba-coba itu saya akan tentang. Baik. Sebagai guru sekuat tenaga Prof ya? Ya. Saya tidak perlu slogan, tidak perlu nama, tetapi kitanya ini kita tunjukkan kepada orang lain. Sehingga orang lain enggak. Walaupun dulu juga di awal-awal saya terima orang-orang Papua, wah Samsul muncul istilah, wah ini orang-orang yang non-muslim ya. Kok banyak kali. Baru-baru ini juga ada seorang pemimpin kita mengatakan, wah ini di Fakultas Kedokteran PPDS kok banyak kali yang bukan muslim. Saya katakan, saya terima mereka di sini ya. Kalau Allah memberikan hidayah kepada mereka karena melihat kehidupan Aceh, itulah. Kalau Allah berikan hidayah tidak ada yang ini. Ya, dan itu sudah terjadi juga Prof ya? Sudah. Ada beberapa yang masuk. Makanya pemimpin itu pemimpin yang picik. Kalau cara berpikirnya, wah ini kita syariah nggak boleh orang lain. Enggak, saya sebanyak-banyaknya akan terima mereka. Dan tujuannya apa? Supaya mereka lihat kehidupan Muslim di Aceh. Dan mereka mengakui. Ya, saudara-saudara kita yang ada dari Papua yang hampir 100 di Universitas Syahkuala, mereka sampaikan kepada pemimpin mereka saat datang ke Universitas Syahkuala dan sampaikan kepada menteri, mereka nyaman di Aceh. Padahal mereka non-muslim. Bukan non-muslim. Ya. Dan mereka nyaman. Kenapa? Karena di Aceh tidak ada boleh minum minuman keras sehingga mereka bisa belajar dengan ini. Ya, soal hidayah saya bilang, kalian sebagai teman-temannya yang muslim tunjukkan. Nanti Allah berikan hidayah, kita tidak tahu. Baik. Prof, kita kembali lagi ke status Universitas Syahkuala ini. Kita sudah dapat PTNBH tadi. Insya Allah, ini kita lagi menunggu pembahasan rancangan peraturan pemerintah menjadi peraturan pemerintah. Setelah Presiden tanda tangan baru resmi. Tapi Kementerian sudah, Presiden sudah juga surat, tapi Presiden belum menandatangani PP. Jadi memang peraturan pemerintah ini tinggi. Jadi PP. Ya, jadi merubah universitas menjadi PTNBH itu peraturan pemerintah. Jadi di bawah undang-undang. Okay. Jadi kalau istilah mereka berarti si baru kote lah. Iya, insya Allah. Prof, saya dengar ini, mohon dikoreksi kalau tidak benar. Kalau status berubah dari PLU menjadi PTNBH, artinya Prof masih berkesempatan untuk menjadi rektor kembali kan? Walaupun ada kesempatan saya tidak. Saya sudah cukup. Sudah cukup berbuat bagi universitas ini. Banyak, saya orang yang sangat percaya. Banyak orang-orang lain yang bisa berbuat lebih dari saya. Bagaimana Prof melihat sosok rektor yang terpilih sekarang, Prof? Alhamdulillah beliau seorang yang konsisten, seorang yang amanah, ya.
Ya makanya ya mayoritas dari senat universitas percaya pada beliau. Ya bukan karena wah ini kalau isu-isu banyak, wah ini karena nanti akan ini oleh Samsul. Nggak ada. Saya tidak punya kuasa, tidak punya apa. Setiap orang mempunyai cara berpikirnya sendiri. Saya selalu percaya. Cara berpikir saya tidak akan sama dengan Pak Ilham, tidak akan sama dengan orang lain. Karena Allah berikan kita ilmu, berikan ilmu, pikiran, berikan hati nurani. Semua diberikan oleh Allah SWT. Dan cara berpikir kita tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama. Baik. Tidak akan ada yang sama. Jadi dan saya percaya universitas ini akan lebih baik, ya. Karena saya orang yang sudah lama, ya. Saya udah 10 tahun udah cukup. Sehingga apa? Orang yang udah lama memimpin sesuatu sebuah institusi itu tidak akan bisa berpikir lebih apabila dia udah 10 tahun. Dia akan monoton. Dia tidak akan ada challenge bagi dia karena dia udah cukup puas. Itu cara berpikir saya. Jadi kalau saya udah cukup di sini 10 tahun. Saya suka sekali apa yang Prof sampaikan barusan, bahwa ketika setelah 2 periode atau 10 tahun itu, maka memang kita tidak punya kreativitas yang lebih lagi untuk melakukan sesuatu. Pak Ilham lihat. Pak Ilham saya akan beri contoh beberapa perusahaan raksasa dunia. Kalau ingin dia survive, maka seorang pemimpin itu akan turun. Kita lihat Alibaba, Jack Ma, turun dia sekarang, menjadi CEO dia turun. Udah itu Amazon turun. Jadi dia padahal belum 10 tahun sebagai ini, ya sekitar itulah. Akhirnya dia turun supaya dia challenge pada Microsoft. Betul. Mereka menjadi hanya sebagai penasehat. Padahal mereka yang punya, mayoritas saham mereka punya dan percaya kepada orang lain. Itu ya harta pribadi dia. Apalagi ini sebuah institusi yang bukan milik saya, milik negara. Mungkin itu sebabnya kondisi Indonesia juga tak boleh ada presiden yang 3 periode, Prof, ya. Kalau ditanya saya secara pribadi ya. Kenapa? Karena biar orang lain berpikir lebih. Baik. Dia yang baru mulai pasti ingin meninggalkan sesuatu bagi bangsa. Seorang presiden pasti ingin nama besar dia ingin dia tinggalkan sebagai bapak bangsa. Jadi kalau saya sama seperti di universitas, pemerintah 2 periode sudah maksimal dan undang-undang kita sudah sangat baik hari ini. Baik. Jadi mari kita dukung semua. Ya. Jadikan mereka sebagai bapak-bapak bangsa nantinya. Kita baik, hormati. Prof. Ini walaupun sudah 10 tahun, walaupun sudah banyak hal yang sudah dilakukan, saya yakin masih ada beberapa hal yang masih belum tercapai dan itu menjadi cita-cita Prof sebenarnya. Ada nggak itu, Prof? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya belum bisa menggaji. Saya selalu katakan di senat, di ini, saya ingin doktor-doktor muda di Universitas Syakola itu harus mendapat gaji 25 juta. Per bulan? Per bulan. Saya melamar tuh, Prof. Ya, makanya. Kenapa? Kalau kita sudah dapat memberikan gaji 25 juta, artinya ya hidupnya berkecukupan lah, insya Allah. Ya, cukup. Artinya dia tidak usah memikirkan yang lain pekerjaan di luar. Dia akan fokus mengajar, fokus meneliti, dan juga kemudian kepada masyarakat. Nah, kalau ini terjadi, maka universitas ini akan melonjak dalam publikasi, dalam proses belajar mengajar lebih bagus, karena banyak waktu dari seorang doktor, seorang profesor untuk memberikan materi, untuk belajar tentang apa yang akan diajarkan. Karena setiap orang perlu belajar terus-menerus, ya. Karena dunia ini berubah, ilmu itu berubah. Yang tidak berubah Al-Quran dan hadis. Ilmu hari ini mungkin itu yang paling benar, mungkin 10 tahun yang akan datang akan berubah. Secara tidak langsung berarti Prof mengatakan bahwa sekarang ada fenomena dosen-dosen yang berkiprah banyak di luar, ya. Itu karena memang secara finansial mereka belum tercukupkan. Ini tanda petik. Ada sebenarnya sudah. Kalau sekarang sebenarnya Universitas Syakola mungkin salah satu dari yang baik lah. Saya tidak bilang ini, tapi cukup dan lebih baik dari tempat lain. Dari tempat lain. Baik, ya, baik. Jadi kalau orang misalkan mengatakan wah ini maunya rektor enggak, Pak. Rektor itu lebih bagus jadi satker karena di mana-mana dapat honor. Tapi begitu jadi PTN BLU, maka rektor hanya dapat 1 gaji. Ada 2, ada 1 gaji, yang kedua insentif. Nah, itu. Artinya secara duit lebih sedikit sebenarnya. Lebih sedikit, berkurang, lebih dari 50%. Nah, itu akan diterima oleh rektor berkurang, lebih dari 50%. Ya. Bapak bisa lihat nanti laporan tahunan pajak saya.
sebelum menjadi PTN BLU dan setelah jadi PTN BLU. Pendapatan saya berkurang, walaupun mungkin ada pendapatan dari luar, saya karena banyak dipercaya teman-teman di luar sehingga ada. Ya. Baik Prof, ini mungkin sudah mendekati tahap akhir dari diskusi kita hari ini. Saya pengen tahu apa harapan Prof untuk melihat universitas ini ke depan, atau secara umum pendidikan Aceh keseluruhan di masa depan. Apa harapannya Prof? Yang pertama, saya ingin universitas ini anak-anak yang baru masuk itu bisa tinggal di asrama. Semua Prof? Semua. Angkatan pertama paling kurang 1 tahun itu kita bisa didik mereka dengan integritas. Ini cerita karakter Prof? Ya, USK. Kalau di teman-teman katakan di ya termasuk Pak Ikham juga keunsiahan. Ya. Apa yang perlu kita ajarkan? Ya, kalau saya begitu masuk asrama mereka 1 tahun, mereka bisa kita ajarkan. Karena kuliah itu kan 1 hari paling-paling 2 mata pelajaran. Sehingga banyak mereka di luar dari ruang kampus sebenarnya. Kalau mereka tinggal di asrama, kita bisa didik mereka ekstrakurikuler yang lain di samping olahraga, sehingga mereka berprestasi di olahraga, apakah kesenian. Yang terakhir, kita bisa mendidik, mengedukasi mereka tentang keunsiahan, mempunyai moral yang tinggi, mempunyai integritas yang tinggi. Karena ke depan dengan dunia yang globalisasi yang ini, kejujuran dalam segala hal adalah sangat penting. Kita lihat commerce itu adalah kejujuran. Betul. Saling percaya yang tinggi. Iya, makanya Islam ini Nabi kita sebagai orang yang sangat dipercaya. Karena jujur Prof. Karena jujur. Baik. Jadi kenapa Abu Bakar, teman-teman beliau sahabat beliau dari pertama apa yang dikatakan Nabi percaya, karena dari hidup dari kecil yang mereka tahu tidak pernah berbohong. Sehingga apapun yang keluar dari mulut Nabi akan dipercaya, maka menjadi hadis. Baik, karena tidak pernah, karena mungkin orang katakan wah ini kan Nabi ya, Allah menjaga ya, tapi karena kehidupan di kecil udah percaya, makanya kita ya udah, kalau kita juga dipercaya orang ya, saya bilang ya, akan mudah. Saya dari kecil sudah berdagang Pak Ilham. Saya SMA ya kelas 1 sudah berutang sama orang. Kalau sekarang mungkin ratusan juta saya dipercaya orang. Ya, kelas 1 SMA? Kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA saya berutang. Karena apa? Karena dia percaya. Nah, saya beli barang di Medan, ya ini sedikit. Kenapa kamu ambil sedikit? Saya punya uang segini. Oh enggak, saya utangin kamu. Nanti kamu bayar aja. Nah itu. Jadi barang dikirim ya. Bukan 1-2 toko, beberapa toko. Nah, jadi, dan itu kelas 1 SMA? Kelas 1 SMA. Wow. Kelas 1 SMA saya sudah berdagang ini. Sebenarnya saya dari SD sudah berdagang. Masya Allah. Karena mempunyai saya ingin membeli baju baru sendiri hari raya, walaupun memang ada. Ya saya ingin berusaha. Hampir saya tidak pernah bukan tidak pernah dibantu orang tua. Saya akhirnya ya sampai saya kuliah sebenarnya saya tidak pernah minta uang dari orang tua, tapi ya karena tadi saya berdagang, habis itu ada usaha dari orang tua saya, dari saya dikirimin uang selama saya kuliah di sini oleh usaha yang itu. Jadi tidak secara langsung. Masya Allah. Dikirim bapak saya kirim uang, enggak, mama saya nanti dikirim lagi. Saya tidak pernah misalkan orang bilang wah minta uang, saya nggak pernah minta. Ya. Luar biasa. Kalau untuk Aceh gimana Prof? Untuk pendidikan Aceh secara umum, apa harapannya Prof? Kita ingin mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi anak-anak kita. Harapan ke depan masih sangat terbuka. Jadi jangan sampai mereka itu apatis. Satu itu. Jadi ekonomi dunia akan terus berkembang. Ya. Udah itu kita hari ini mempunyai uang yang besar di bidang pendidikan di satu sisi. Tetapi untuk merubah pendidikan itu dengan cepat tidak akan mungkin. Evolusi. Satu-satunya merubah pendidikan itu adalah dengan merubah para guru dulu. Anak-anak kita orang-orang pintar, anak-anak pintar. Tapi kalau dia tidak pernah diajarkan, maka mereka tidak akan pernah tahu. Guru juga seperti itu. Mereka juga tidak salah. Karena mereka tidak pernah dilatih, yang sudah 30 tahun tamat dari sekolah, dari universitas, dimanapun universitasnya, mereka perlu diberikan pemahaman yang baru. Karena di dalam saya termasuk tim ya, di dalam SBMPTN membuat soal ya,
walaupun yang buat soal orang lain. Saya termasuk wakil ketua di LTMPT selama 2 tahun di tengah COVID ini, saya sebagai wakil ketua. Nah, kita lihat bagaimana teman-teman itu dalam membuat soal untuk diuji, itu akan ada selalu pembaharuan. Jadi yang trik ya, katakan di trik di ini, sehingga apakah cara berpikir anak-anak kita pernah seperti itu? Kalau tidak, pasti dia tidak akan. Ada bahasa 2 tahun yang lalu keluar bahasa monyet. Ada di dalam soal di SBMPTN. Hal-hal seperti ini kalau guru tidak ini, pasti anak-anak nggak bisa menjawab. Betul. Jadi saya ingin guru itu dilatih yang betul. Jadi kalau mereka itu misalkan guru matematik, bukan semua mereka nggak tahu, tapi ada bidang tertentu yang mereka nggak tahu, itu dilatih. Jadi ya udah, kita punya kok kalau dia percaya di FMIPA kita ahli-ahli matematik, di FKIP kita ada ahli matematik, ada fisika, ada kimia, geografi, kimia, lainnya yang mata uji ya, tidak harus seperti itu. Udah, itu yang kedua, anak-anak kita malas membaca. Nah, ini tantangan bagi kita. Kenapa? Karena monoton. Jadi harusnya diberikan di pusaka-pusaka kita itu banyak cerita-cerita tentang. Jadi bukan hanya cerita yang waktu kita dulu, kita kan haus baca Siti Nurbaya, baca ini apapun yang ada di di tulisan kita baca ya. Kita baca. Iya. Saya waktu di SD itu koran Waspada hampir semuanya saya baca, nggak ada yang tinggal. Iklan juga dibaca. Ya, kita karena memang dulu susah. Minus baca. Hari ini kan kita punya uang, artinya maaf, adanya uang ya, kita ya udah manfaatkan untuk membeli buku ya, apalagi dengan ada internet, berlangganan internet ya. Udah, itu anak-anak yang kurang mampu. Kalau mereka hari ini 2 tahun ini tidak belajar dengan baik, dari mana? Apakah kita tidak mampu untuk memberikan ya sebangsa laptop? Tapi sampai hari ini tidak ada saya dengar. Iya. Apakah mereka mampu belajar dengan HP? Nggak bisa, Pak Ilham. Itu HP pun kongsi dengan orang tua. Betul. Kecuali nggak punya uang. Iya. Saya tidak akan kritik kalau tidak punya uang. Tapi kalau kita punya uang, dari uang itu habis 3,5 triliun yang tidak tahu kemana. Nah, itu. Udah, itu berikan beasiswa di pesantren. Berikan beasiswa kepada anak-anak di pesantren. Nggak usah besar, 500.000 cukup. Nah, atau kurang dari 500.000 mungkin cukup hidup di pesantren. Nah, udah, itu pesantren itu kita ini kan, artinya mereka di samping belajar agama ya belajar juga tentang sosial, belajar tentang ekonomi. Ya kalau memang diminta, universitas ini siap untuk mengirimkan anak-anak kita yang KKN 6 bulan yang dengan itu di pesantren-pesantren. Sama-sama kita. Itu ide bagus sekali itu, Prof. Nah, saya siap. Nanti penerus saya juga akan siap. Untuk kita ingin edukasi masyarakat kita bukan hanya satu universitas sekolah aja, akreditasi A, universitas sekolah menjadi yang terhebat masuk dalam global dunia, bukan. Saya ingin semua universitas yang ada saya ingin pesantren yang ada di Aceh ini bisa berglobal. Jadi dulu di Aceh ini dikenal untuk orang belajar agama ya, karena dari syahqala itu kenapa ditabalkan oleh orang-orang tua kita, karena dulu udah pernah ada pesantren yang setingkat dengan perguruan tinggi di Aceh. Belajar tentang saat itu filsafat, belajar tentang hukum, belajar tentang fikih nih yang banyak belajar. Ya mungkin saat itu kita belum belajar engineering karena belum ada masih terbatas orang-orang. Tapi Pak Ilham tahu perguruan tinggi yang diakui oleh UNESCO sampai hari ini di dunia yang pertama kali didirikan oleh seorang muslim perempuan lagi. Itu universitas pertama ada di kota Fez, yang hari ini masih ada di kota Maruku. Maruku, di kota Fez, didirikan oleh seorang muslim Islam perempuan. Nah, jadi kalau yang katakan orang perempuan tidak bisa sekolah, yang pertama dirikan orang perempuan dan perempuan muslim ya, perempuan muslim. Dan saat itu tidak membedakan apakah dia seorang muslim atau bukan muslim untuk belajar di Fez, itu enggak ada. Jadi itu di abad ke-9. Betul. Masa di abad ke-20 ini 21 ini masih ada seorang pemimpin
ngatakan, wah ini kok di Fakultas Kedokteran banyak kali orang yang bukan Muslim belajar. Wah, itu saya nggak habis pikir. Lagi-lagi paradigma Ya. berpikirnya, Prof. Tapi Pak Ilham tahu, akhirnya seorang yang saya katakan orang Katolik belajar di kota Fes, terakhir dia menjadi paus. Dialah yang merubah wajah Eropa untuk memperkenalkan angka 0. Berubah dari Romawi, dari Romawi angka Romawi tulisan berubahlah jadi Angka Arab, betul. Arabik itu. Disitulah mulai di abad ke-9. Ya, itu sejarah itu benar. Paus, Ya. jadi paus. Ya. Oke. Oke. Bedakan. Karena apa? Kalau saya percaya hidayah itu datang dari Allah. Allah beri hidayah dia ya mungkin Kita tinggal sudah beri memfasilitasi. hidayah, tapi Ya. dia ketakutan. Baik. Kita cuma fasilitasi saja, Ya, Prof. saya Baik. akan fasilitasi. Baik. Artinya, Prof, ini kita sudah berada sampai di ujung. Satu pertanyaan terakhir, Prof. Ingin sekali saya tahu ini, setelah 10 tahun menjadi rektor, sekian lama, pokoknya orang mendengar Samsul Rijal itu memang identik rektor. Ya kan? Lama-lama saya takut ada pula orang-orang yang bercita-cita jadi Samsul Rijal, bukan jadi rektor. Ya, karena memang sudah identik sekali ini, nama ini dengan rektor. Nah, setelah selesai, kan bulan ini selesai nih, Prof. ya insya Allah. Setelah selesai bulan ini, apa rencana Prof ke depan? Saya sebenarnya dari tahun ini, sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya udah siapkan. Dari 4 tahun yang lalu Pak Ilham. Ya. 2018 di awal, sebenarnya di 2017 saya katakan ke beberapa sebenarnya ya, Prof Abdi, Prof Umam, saya katakan saya cukup di 2018. Habis itu orang ini protes saya, Pak Ilham. Pak Samsul, nah dia bilang, jangan bilang nggak mau maju lagi, diam aja. Udah, saya akhirnya diam. Karena saya nggak mau. Cukup saya bilang sekali udah universitas. Dan itu kita lagi berubah menjadi PTNBLU. Udah dapat PTNBLU. Ya udah dibilang diam saya. Ya udah, akhirnya saya diam. Di 2018 dalam saya tanya beberapa teman, termasuk Prof Musanir, saya tanya Pak Marwan, siapa lagi, ada berapa ya? Ada maju enggak? Bapak aja maju lagi. Wah ini udah itu ya beberapa guru besar dan ini mendorong saya lagi untuk maju. Akhirnya ya saya ikhtiar, saya bilang ya kalau memang itu yang terbaik hari ini ya akhirnya saya maju. Sebenarnya saya udah siap untuk nggak maju. Ya udah itu saya saat itu udah mulai banyak meneliti ya, dari 2018 ada sehingga di WCP ada nama saya ya. Jadi udah itu PMDSU saya udah ikutin, artinya ingin kembali menjadi seorang peneliti, ingin membimbing mahasiswa PhD, doktor, dan alhamdulillah di 2018 saya sudah mulai ada mahasiswa PhD dan banyak. Hari ini di tahun 2021 kemarin saya juga mendapatkan penelitian RISPRO. Ya, salah satu itu. yang sangat bergengsi Ya, di betul. Indonesia karena dananya besar, di samping PMDSU, UPD, banyak penelitian lain. Setelah ini ya saya akan kembali menjadi seorang peneliti, seorang pengajar dan memberikan kontribusi bagi pendidikan kita di terutama di Universitas Syahkuala. Saya ingin membimbing banyak mahasiswa dan membimbing yang lain nanti ya terserah, saya nggak tahu ya. Allah akan menentukan jalan hidup kita. Yang penting saya akan kembali sebagai guru besar di Universitas Syahkuala. Ya, itu aja, nggak ada yang. Baik. Apapun itu dunia mengakui, saya kira bahkan orang-orang yang tidak sepakat tadi juga mengakui dalam hati kecil mereka, seperti yang Prof Samsul katakan tadi, bahwa jejak-jejak yang Prof tinggalkan selama menjadi rektor di Universitas Syahkuala ini cukup signifikan. Terlihat luar biasa. Dan moto yang Prof tinggalkan, kejujuran, keikhlasan, dan kebersamaan itu rasanya membakar semangat orang-orang untuk bekerja dan bergerak bersama untuk memajukan Universitas Syahkuala hari ini. Saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, Prof. Jadi ya, saya yang berterima kasih. Saya berterima kasih pada semua, ya terutama ya para wakil rektor, dekan, kepala OPT, ketua senat dan seluruh Pak dosen, mahasiswa yang telah berkontribusi banyak. Saya ingin kita semua jangan nanti rektor baru dibandingkan dengan rektor-rektor sebelumnya.
Mari kita bersama bekerja, jangan membandingkan, mari kita sukseskan. Setiap orang mempunyai kemampuan yang sudah Allah gariskan pada dia. Jadi jangan membandingkan, wah ini sosok rektor sekarang dengan Samsul atau dengan yang lain. Jangan kita bandingkan sosoknya, tapi kita mari bersama bekerja untuk universitas ini. Kalau kita bersama, insya Allah universitas ini akan menjadi universitas yang besar. Disinilah kita tempat bekerja kita. Allah sudah gariskan sebagai dosen, sebagai pegawai. Mari kita bersama-sama untuk membesarkan Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh. Saya yakin Allah nanti akan membalas di yaumil akhir. Amin. Semoga. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu, punya kesempatan yang panjang untuk berbincang dengan Prof hari ini. Doa kami semuanya bahwa Prof selalu sehat, tetap semangat dengan kejujuran, keikhlasan dan kebersamaannya. Semoga tetap bisa berkontribusi untuk bangsa, untuk pendidikan dan untuk agama. Amin. Insyaallah. Semoga Allah meridai semua rencana kita, Prof. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Prof atas kesempatan hari ini. Sama-sama. Insyaallah kita ketemu lagi, mudah-mudahan tidak bosan kalau kami undang lagi ke ya, insyaallah. Baik, kita baru saja mendengarkan serangkaian diskusi yang luar biasa. Ada motivasi, ada inspirasi, ada informasi yang luar biasa yang tercetus dari seorang Samsul Rijal. Telah berbuat cukup banyak untuk Universitas Syah Kuala, untuk pendidikan di Aceh dan di Indonesia. Kita perlu banyak lagi orang-orang yang seperti beliau di masa depan. Dan orang-orang itu pun akan kita hadirkan di Uppercut edisi mendatang. Still with me, Ilham Maulana. Assalamualaikum.